Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulu-dulu di lembur juga baraya di kota. Kumaha daramang. Alhamdulillah ya. Kegantengan Parel Bramasta rupanya tidak mampu menggeser ketokohan dan kehebatan popularitas Kang Deddy Mulyadi sebagai calon legislator dari Dapil Jabar 7 meliputi Kabupaten Karawang, Bekasi, dan Purwakarta. Inilah yang akan kita ulas dalam kesempatan ini, tetapi jangan lupa sebelum kita lanjut, di subscribe, di like, di komen, di share dulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dulur-dulur yang ada di lembur, para pecinta Kang Deddy Mulyadi, kita mendapati tentu saja informasi yang mengejutkan bahwa rupanya sehebat apapun artis, sehebat apapun politisi di Dapil Jabar 7, rupanya tidak mampu menggeser kekokohan Kang Deddy Mulyadi. Di Dapil Jabar 7 ini banyak artis yang ikut berkontestasi. Selain artis yang cukup kahot, di situ ada Rieke Diah Pitaloka, kemudian ada Farel, kemudian ada banyak artis yang lain, juga politisi tokoh. Di antaranya ada Bapak Ahmad Syaihu dari PKS, kemudian ada Dr. Selika, mantan Bupati Karawang, kemudian ada Putri Komarudin, putri dari Bapak Ade Komarudin. Kemudian ada tokoh-tokoh hebat lainnya, tetapi suara mereka itu masih di bawah raihan suara Kang Deddy Mulyadi. Tentu saja fenomena ini menarik dibaca dan dikaji bahwa ketokohan, popularitas, dan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi sebagai anggota legislatif juga sebagai salah satu yang digadang-gadang calon gubernur Provinsi Jawa Barat itu tak tergoyahkan sampai saat ini. Padahal kalau kita mau flashback ke belakang, Kang Deddy Mulyadi asalnya adalah politisi Partai Golkar yang sudah malang melintang. Yang sudah hampir puluhan tahun ya Kang Deddy Mulyadi aktif di Golkar, dan terakhir ia tercatat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dari Partai Golkar. Kang Deddy Mulyadi terpilih di pemilu 2019 dengan raihan suara 206.000 suara. Dan itu menjadi yang terbesar secara nasional untuk Partai Golkar. Dan ketika detik-detik menjelang pendaftaran calon legislatif untuk pemilu 2024 kemarin yang digelar pada tanggal 14 Februari, Kang Deddy Mulyadi hengkang dari Partai Golkar dan ia bergabung dengan Partai Gerindra. Mungkin publik mengira-ngira dan masih was-was ya, apakah kemudian Kang Deddy Mulyadi mampu membuktikan dirinya sebagai seorang politisi yang berkualitas, punya jam terbang yang tinggi, kemudian punya popularitas dan elektabilitas yang kuat dan besar, walaupun ia adalah tentu saja newcomer di Partai Gerindra ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi adalah orang baru di Partai Gerindra. Di DPP ia didapuk sebagai wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ya di DPP bersama Jenderal Prabowo Subianto. Tetapi untuk legislatif ia adalah orang baru yang baru nyalek beberapa hari menjelang pendaftaran daftar calon DCS ya dari Partai Gerindra. Dan orang banyak yang menyaksikan bahwa Kang Deddy Mulyadi akan meraup suara tidak sebesar ketika ia di Partai Golkar. Karena tentu saja loyalis Kang Deddy Mulyadi itu di Partai Golkar. Tetapi hari ini membuktikan dalam hitungan realcon KPU yang datanya baru masuk sekitar 30% ya. Kang Deddy Mulyadi sudah meraup angka di atas 60.000 suara ya. Dan itu yang terbesar untuk Dapil 7 dibanding dengan caleg-caleg yang lain. Ahmad Syaihu aja baru 20.000. Kemudian Dr. Selika juga baru 20.000. Yang agak besar itu adalah Putri Komarudin. Kemudian Farel juga masih belasan ribu ya kemarin. Kemudian saya tidak tahu persis nih Kang Saan Mustopa. Kalau lihat data yang sudah masuk dan sudah di-expose itu kesalip ya Kang Saan Mustopa ini sama sesama kadernya. Kemudian di partai PKB juga nggak tahu juga tuh nanti Kang Saiful Huda apakah ia tersalip dengan sekawan di partai atau memang dia nanti kelak akan menjadi yang terbesar di partainya. Sehingga banyak walaupun artis, walaupun tokoh
kaliber Farel yang cukup populer di televisi ya, artis yang cukup terkenal, dan ia rajin belusukan ke berbagai daerah, bahkan ke desa-desa yang ada di Purwakarta aja itu Farel itu turun ke bawah. Nah, tetapi kegantengan Farel, keartisan, kepopularitasan Farel rupa-rupanya belum mampu menggeser popularitas Kang Deddy Mulyadi. Walaupun misalnya katakanlah Kang Deddy Mulyadi ini tidak seganteng Farel, tetapi ketokohan, popularitas, dan raihan suara Kang Deddy Mulyadi rupa-rupanya tidak mampu digeser dan digoyang oleh siapapun di Dapil Jabar 7 ya. Nah, inilah kemudian yang menjadi catatan dan poin penting Kang Deddy Mulyadi selama ini melakukan gerakan-gerakan politik yang masif. Bagaimana ia menghimpun seluruh kekuatan yang ada di khususnya secara umum yang khususnya di Dapil Jabar 7 yang umumnya secara keseluruhan di Provinsi Jawa Barat, bagaimana ia terus mengkomunikasikan, menggiring, menghimpun, memobilisasi agar misalnya masyarakat mendukung Jenderal Prabowo Subianto menjadi calon atau menjadi presiden terpilih ya. Dan dalam kegiatan misalnya Safari Cinta dan menjelang hari tenang saja, Kang Deddy Mulyadi kemarin masih menggelar Safari Cinta di di Sukabumi ya, di Ujung Genteng, di Jampang Kulon. Itu masih menggelar Safari Cinta. Kemudian esoknya yang terakhir ia masih menggelar Safari Cinta di Pelabuhan Ratu ya, di Sukabumi. Dan Kang Deddy Mulyadi selalu mengkampanyekan Jenderal Prabowo sebagai orang yang layak untuk memimpin Republik ini 5 tahun yang akan datang. Karena dilihat dari jejak rekam, track record, kemudian kemampuan, kapabilitas, kapasitas, kemudian yang terpenting yang selalu didengung-dengungkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada publik tentang Jenderal Prabowo adalah soal keikhlasan, soal kebesaran jiwa, soal kebeningan hati, dan soal kedermawanan sang jenderal yang selama ini luput dari pantauan karena memang jarang genit atau memang jarang mengekspos dirinya di media sosial, jarang pansos. Sang jenderal kalau misalnya memberi, membantu itu jarang seperti tokoh-tokoh lain, seperti artis-artis lain yang kemudian ia ekspos baik di media sosial, di media digital lainnya ya. Nah, itulah kemudian Kang Deddy Mulyadi membuktikan bahwa ketika terjadi serangan yang masif dari berbagai buzzer dari 01 dan 03 yang menyerang akun-akun TikTok-nya, akun-akun YouTube-nya, akun-akun Facebook-nya pada perhelatan pemilu yang kemarin. Dan di situ terjadi sebuah tema-tema yang cukup menarik bahwa orang Sunda itu pasti memilih Anies Baswedan, orang Sunda itu karena Anies Baswedan misalnya lahirnya di Kuningan atau di Majalengka. Tetapi Kang Deddy Mulyadi membuktikan bahwa orang Sunda itu adalah orang yang punya ikatan batin dengan Jenderal Prabowo Subianto. Karena setiap pemilu Jawa Barat itu menjadi lumbung suara secara nasional untuk Jenderal Prabowo Subianto. Karena memang punya keterkaitan, punya ikatan kultural antara Jenderal Prabowo Subianto dengan warga-warga yang khususnya ada di Jawa Barat. Sehingga prediksi-prediksi lembaga survei yang menempatkan misalnya Jawa Barat sebagai lumbung suara dari Jenderal Prabowo itu memang tepat. Dan Kang Deddy Mulyadi perjuangkan itu dengan datang ke berbagai pelosok, kemudian desa, kecamatan, kampung untuk meyakinkan bahwa Jenderal Prabowo lah yang harus mereka pilih dalam kontestasi pemilu presiden pada 14 Februari yang kemarin. Nah, tentu saja ini prestasi Kang Deddy Mulyadi ini, kekuatan Kang Deddy Mulyadi ini, kehebatan Kang Deddy Mulyadi ini sangat berpengaruh besar karena simpul-simpul dan kekuatan massa yang ada di masyarakat Jawa Barat itu terletak di pedesaan-pedesaan yang disentuh secara masif di akar rumput oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi memang politisi yang layak dan punya prospek yang cerah ke depan. Selain memang selama ini ia mengkampanyekan bahwa dirinya juga akan manggung sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi juga membuktikan diri bahwa memang ia adalah pribadi sosok yang layak untuk didukung oleh Partai Gerindra menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat. Karena dengan begitu Kang Deddy Mulyadi nanti akan lebih mampu berbagi, berbuat,
melakukan terobosan-terobosan program untuk menyejahterakan masyarakat Jawa Barat, dimulai program-program yang sifatnya fisik, kemudian sampai non fisik, mulai pembangunan sumber daya manusia, membangun kearifan lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu kemudian menjadi prospek Kang Deddy Mulyadi yang siap nanti bertarung di Provinsi Jawa Barat. Nah itu sekilas ulasan bagaimana Kang Deddy Mulyadi di Dapil Jabar 7 membuktikan diri sementara ini sebagai orang satu-satunya politisi yang unggul suaranya, yang punya angka mayoritas ya hasil raihan suaranya ya. Sehingga kemudian layak diperhitungkan nanti ke depan Kang Deddy Mulyadi akan seperti apa, akan berlabuh kemana, akan melakukan terobosan-terobosan apa, akan ditempatkan di mana oleh Partai Gerindra. Yang jelas selama ini Kang Deddy Mulyadi termasuk dalam kaos-kaos yang ia buat, yang ia cetak, itu Kang Deddy Mulyadi nyalon dulu gubernur kemudian. Nah ini juga menjadi viral, menjadi terkenal di antara fans, loyalis, dan para pendukung Kang Deddy Mulyadi ya. Sehingga kemudian bahkan untuk hal-hal yang sifatnya personal, Kang Deddy Mulyadi itu punya konsentrasi kemarin yang cukup menarik ya. Ia menghimpun, mengundang para ibu-ibu ya. Nah ini yang kemudian menarik juga selama ini ketika kepemimpinan Gubernur Ahmad Heriawan dari PKS di Provinsi Jawa Barat di beberapa periode yang lalu, itu biasanya simpul-simpul kekuatan jaringan-jaringan ibu-ibu sebagai kader Posyandu dan lain-lain dikuasai oleh PKS. Tetapi apa yang terjadi dalam periode kemarin menjelang proses pemilu legislatif dan pemilihan presiden, Kang Deddy Mulyadi mampu mengundang seluruh ibu-ibu, ibu kepala desa, ibu RT, ibu RW, dan para kader yang ada di Posyandu dan ibu-ibu pada umumnya di pedesaan dan kampung itu berbondong-bondong datang diundang, dijamu oleh Kang Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan Subang. Dan itu suatu terobosan, satu ide gila bagaimana Kang Deddy Mulyadi melakukan pendekatan-pendekatan yang cukup cair dengan calon pemilih konstituennya ya, sehingga kemudian setiap hari itu tidak kurang dari 3.000 sampai 8.000 orang yang datang ke Lembur Pakuan untuk bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Mereka dijamu, dikasih makan, kemudian dikasih jajan, kemudian dikasih pakaian dan lain-lain. Dan tentu saja Kang Deddy Mulyadi memberikan penghormatan yang utuh terhadap para ibu semua ya. Sehingga kemudian acaranya juga ditulis oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai syawala dulur saindung gitu. Jadi ya musyawarah di antara ibu-ibu. Kalau indung itu ya ibu gitu kan. Kang Deddy Mulyadi menempatkan ibu baik dari berbagai latar organisasi, profesi dan lain-lain yang ada di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sebagai orang-orang yang kelak akan menjadi konstituen dan pemilihnya. Dan itu pula yang sekaligus kemudian mendorong para ibu ini yang ada di beberapa pelosok itu untuk kemudian menyalurkan aspirasi politiknya, dan terbukti bahwa Jenderal Prabowo Subianto akhirnya ia keluar sebagai pemenang pemilu khususnya di Jawa Barat ya. Dari angka yang kemarin sementara aja sudah mencapai 58,sekian% ya raihan Jenderal Prabowo Subianto dibanding dengan Capres nomor 1 dan nomor 3. Dan ini membuktikan bahwa imbas atau impact dan pengaruh dari gaya gerakan komunikasi politik yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar efektif dan efisien, sehingga menghimpun seluruh kekuatan masyarakat yang ada di Jawa Barat itu berbondong-bondong memilih Partai Gerindra. Walaupun misalnya buzzer bilang di TikTok mereka orang Sunda akan memilih Anies, tetapi rupanya itu semuanya gertak sambal di media sosial saja. Tetapi faktanya kita mendapati bahwa Jenderal Prabowo Subianto meraih suara yang cukup signifikan di Provinsi Jawa Barat dan menghantarkan tentu saja peluangnya bahwa sang jenderal kelak bisa menjadi Presiden Republik Indonesia hanya dalam satu putaran pemilu saja. Dan itu kemudian sesuai dengan rencana dan slogan serta yang sering digaungkan oleh para tim ses sang jenderal, bahwa mereka menggaungkan pemilu satu putaran saja. Nah ini kemudian menjadi prestasi dan kemenangan tersendiri bagi Kang Deddy Mulyadi. Selain tentu saja anaknya Maula Akbar Mulyadi Putra juga berpotensi untuk meraih suara dan ia menjadi calon menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Gerindra.
Walaupun anaknya Maula Akbar Mulyadi Putra disimpan di nomor urut 4, tetapi sementara ini raihan suaranya dibandingkan nomor urut 1, 2, dan 3 bahwa Maula Akbar, putra dari Kang Deddy Mulyadi ini juga punya potensi, punya peluang untuk meraih kursi, untuk lolos ke DPRD Provinsi Jawa Barat ya, dari Partai Gerindra di Dapil Jabar 10 meliputi Kabupaten Purwakarta dan Karawang. Itu kira-kira ulasan kita kali ini. Sekali lagi kita tutup dulu. Jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, di share. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.